Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Sozi, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini Haris Sozi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat lebih dari video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, Haris Fauzi. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Baik, teman-teman, masih melanjutkan pembahasan tentang OSN ya teman-teman, karena sudah mendekati uji coba atau simulasi. Untuk SD itu hari Senin tanggal 20 Mei dan hari Rabunya tanggal 22 Mei untuk yang SMP ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah infokan atau mendemokan aplikasi Proctor Browser dan tugas Proctor di aplikasinya itu ngapain aja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara sinkronisasi untuk yang mode semi daring ya teman-teman atau semi online. Karena kalau teman-teman yang menggunakan semi daring tidak melakukan sinkronisasi, nanti imbasnya teman-teman tidak bisa mengikuti OSN ya teman-teman. Untuk yang mode semi daring ya teman-teman. Untuk yang online perlu sinkronisasi nggak bang? Tidak perlu ya teman-teman. Untuk yang online atau daring tidak perlu sinkronisasi. Untuk yang semi daring harus melakukan sinkronisasi. Dan video ini juga membahas demo aplikasi Exam Browser Admin. Oke, sebelumnya teman-teman silakan dibuka dulu web UBK-nya teman-teman. Nah ini terkait, nah ini pengumuman terlebih dahulu terkait dengan pelaksanaan uji coba. Nah, ini udah ditutup ya teman-teman, menu komputer proctor dan penempatan peserta sudah ditutup. Nah teman-teman untuk persiapan sinkronisasi teman-teman silahkan nanti dicek saja secara berkala komputer proctornya. Di sini kan nanti ada ID Proctor dan password ya teman-teman. ID Proctor dan password. Nanti teman-teman di sini dilihat nanti ada ID Proctor dan password. Sampai detik ini jam 10.25 tanggal 18 atau hari Sabtu, password itu belum muncul ya teman-teman. Jadi ditunggu terlebih dahulu. Dan untuk yang menggunakan semi daring atau semi online, silahkan teman-teman dicek jadwal sinkronisasinya teman-teman, dicek secara berkala. Kemungkinan untuk jadwal sinkronisasi kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu, ditunggu saja teman-teman, dicek secara berkala, dibuka terus. Ya 3 jam sekali, 5 jam sekali dibuka dulu, dibuka terus aja UBK-nya karena kita tidak tahu jadwal sinkronisasinya kapan. Nanti di sini diberitahu ide proktor, nama sekolah dan jadwalnya. Yang penting itu jadwalnya teman-teman, jadwal sinkronisasi di sekolah teman-teman itu tanggal berapa dan jam berapa. Oke, setelah teman-teman sudah menemukan jadwalnya, ditentukan jadwalnya, silahkan teman-teman dibuka Exambro adminnya atau silahkan teman-teman simak video ini hingga akhir bagaimana sih cara sinkronisasi untuk yang menggunakan semi daring di Exambro admin. Oke teman-teman, seperti biasa karena saya tidak menggunakan semi daring atau semi online, saya mengambil cuplikan video dari pelatihan proktor yang sesi 2 ya teman-teman. Di sini sudah dibahas sebenarnya tentang bagaimana cara sinkronisasi. Nanti saya akan ambil videonya, cuplikan videonya, nanti saya masukkan di videonya. Di situ dijelaskan cara sinkronisasi dan demo aplikasi Exambro admin. Silahkan teman-teman disimak videonya dari awal sampai akhir agar tidak terpotong-potong dan tidak ada kesalahan ketika menjalankan sinkronisasi. Silahkan teman-teman disimak videonya. Oke, nah berhubung saya demokan, jadi di sini saya sudah siapkan VHD yang sudah tersinkronisasi dan terpatching. Nah, biasanya pada menu tampilan ini itu akan muncul notifikasi untuk melakukan pembaharuan. Jadi silakan Bapak Ibu lakukan pembaharuan hingga selesai dan pastikan versinya itu berubah dari yang versi freshnya 29.24.5.0 menjadi 29.24.5, dan poin yang terakhir ini Bapak Ibu bisa cek berapa versi yang kami update setiap pelaksanaannya. Biasanya nanti akan kami umumkan di web komunikasi terkait pembaharuan yang akan digunakan pada pelaksanaan di hari tersebut. Nah, setelah Pak memastikan semuanya terinstalasi dengan baik, kita masukkan ID proktornya berapa yang didapat dari web komunikasi, kemudian kita masukkan
password-nya. Nah, saya informasikan lagi, jika Bapak Ibu mengambil ID Proktor dan password dari web komunikasi, usahakan copy dulu ke Notepad, baru kemudian bisa di-copy paste ke CBT Proktor. Kenapa? Karena jika di ID Proktor itu terdapat spasi atau apapun, itu akan terjadi offline dari sisi aplikasi Proktornya. Kemudian kita masukkan password, kemudian kita klik submit. Setelah klik submit, tunggu sampai masuk ke tampilan dashboard. Nah, jika kita udah masuk ke tampilan dashboard, kalau dalam posisi standby seperti ini, berarti Bapak Ibu cek kembali ke web komunikasi jam berapa waktu sinkronisasi dibuka. Biasanya juga kami umumkan di situ pukul berapa waktu sinkronisasi dibuka. Kalau kondisi masih standby seperti ini, langkah yang pertama adalah lakukan logout aja dulu terlebih dahulu hingga waktu yang telah ditentukan itu dibuka. Oke, nah kemudian setelah waktunya itu sudah berjalan, kemudian kita login kembali. Oke, nah jika posisinya sudah aktif seperti ini, maka kita sudah siap untuk melakukan sinkronisasi. Hal yang pertama dilakukan adalah untuk sinkronisasi yang kita lakukan adalah ke menu backup hapus, kita klik backup, setelah proses itu selesai, kemudian kita lakukan hapus. Setelah ini semua berjalan, kemudian kita masuk ke menu status download. Nah, setelah kita masuk status download, ini berhubung saya gunakan demo sudah tersinkron, karena kalau saya gunakan VHD Fresh itu akan memakan waktu agak lama. Anggap saja data 1 sampai data 9 ini masih kosong. Setelah data 1 sampai masih data 9 ini kosong, oke. Setelah itu kita masuk ke refresh status. Biasanya kalau VHD itu masih fresh, dari data 1 sampai data 9 ini masih berwarna merah, dan data yang ada di sebelah kanan ini masih kosong. Nah, kemudian setelah kita mengecek bahwa data 1 sampai data 9 itu ada berwarna merah dan ada datanya di sebelah kiri, maka kita close, kemudian kita lakukan start sinkron. Pada umumnya untuk sinkronisasi itu memerlukan waktu sekitar 5-10 menit tergantung kondisi jaringan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah sampai data 9 selesai, kemudian kita cek lagi kembali ke refresh status, pastikan notifikasi dari data 1 sampai data 9 ini sudah berwarna hijau semua. Jika ternyata di pertengahan jalan saat proses sinkronisasi itu ada masalah dalam jaringan, biasanya dia akan terputus di data seperti mungkin contohnya di data 4 atau di data 5. Langkah yang perlu dilakukan bisa melogout, kemudian meloginkan kembali, kemudian kita refresh status lagi dan lanjutkan sinkron yang tadinya gagal. Setelah proses sinkron itu selesai, kita masuk ke menu daftar peserta. Oke, setelah kita masuk ke menu daftar peserta, kita cek pesertanya apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, kita masuk ke menu status tes. Menu status tes ini adalah untuk mengaktifkan daftar tes di hari yang telah ditentukan, kemudian kita pilih kelompok, itu adalah sesinya. Nah, misalnya contoh kita klik pilih daftar tesnya pada event tersebut, biasanya nanti akan kami umumkan di web komunikasi untuk daftar tesnya namanya apa dan sesinya seperti apa. Nah, setelah selesai, kita klik simpan, dan jika sudah waktunya masuk, token dibuka, maka di menu token ini akan muncul token yang bisa digunakan untuk peserta login ke ujian. Urutan yang kedua adalah kita masuk ke menu kelompok tes. Nah, ketika udah masuk menu kelompok tes, kita klik assign all, kemudian save change.
Setelah itu peserta login, setelah peserta selesai semua, kita masuk ke menu status peserta. Nah, setelah peserta selesai ujian semua, kemudian kita masuk ke menu status peserta. Pastikan status peserta itu sudah menyelesaikan semua. Jika masih ada yang mengerjakan, mungkin bisa lapor dulu ke dinas kabupaten atau dinas provinsi agar minta dibukakan akses untuk menyelesaikan tes. Setelah statusnya selesai semua, kemudian kita pilih peserta dan upload hasil. Nah, Bapak Ibu cukup klik pilih peserta aja karena dia akan otomatis membaca semua peserta yang sudah selesai. Ketika sudah dipilih peserta, kemudian upload hasil. Setelah selesai, kemudian kita pilih peserta dan kemudian kita upload hasil. Setelah itu semua selesai, peserta berjalan selesai, kemudian kita lakukan klik backup. Setelah kita klik backup, kita klik di sini. Nah, biasanya nanti kita akan memilih taruh foldernya itu ada di mana. Biasanya kita taruh di folder download. Nah, setelah ada notifikasi udah berhasil, berarti dalam rangkaian di hari itu sudah selesai semua pelaksanaan tesnya. Setelah semuanya selesai, jangan lupa kita logout dan matikan VHD secara sesuai dengan prosedur. Prosedur seperti apa? Tinggal logout, kemudian kita shutdown VM-nya, tunggu hingga sampai VHD ini mati secara sempurna. Nah, seperti ini jika proses mematikan VHD secara sempurna, kita tunggu sampai beberapa saat, fungsinya biar apa? Karena menjaga VHD itu tidak crash. Karena kalau VHD itu sudah crash, maka yang akan dirugikan adalah peserta yang melaksanakan ujian di hari itu. Nah, setelah mematikannya secara baik, maka seluruh rangkaian untuk menggunakan aplikasi mode semi daring telah selesai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Waktu untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya teman-teman caranya, cara sinkronisasi untuk yang mode semi daring dan demo aplikasi apa yang harus dilakukan si proktor ketika setelah sinkronisasi, langkah-langkahnya apa saja agar si peserta OSN itu bisa membuka aplikasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan teman-teman share informasi ini kepada teman-teman yang lain karena jadwal sinkronisasi sebentar lagi dan jadwal simulasi atau uji coba juga hari Senin dan hari Rabu. Silahkan share informasi ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi ini terkait jadwal sinkronisasi dan bagaimana sinkronisasi yang benar. Oke, itu saja dari saya. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauzi. Nyalakan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.